duduk. Ibu, perkenalkan saya Widya, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Di sini saya akan jaga privasi Ibu dengan cara menutup pintu dan jendelanya dengan aman, Ibu ya. Baik dengan Ibu siapa? Fitri. Baik dengan Ibu Fitri, ada keluhan hari ini, baik mual muntah ya Bu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hiperemesis gravidarum. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui tentang hiperemesis gravidarum? Tidak ya Bu ya. Baik, hiperemesis gravidarum adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan sampai mengganggu aktivitas kesehariannya. Untuk terjadinya hiperemesis gravidarum yaitu ada primit gravida, ada molahidatidosa, dan kehamilan ganda. Pada molahidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon chorionik gonadotropin dibentuk secara berlebihan. Lalu selanjutnya ada masuknya filio chorialis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Ada juga alergi ibu sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Dan selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini yaitu seperti depresi, gangguan psikiatrik, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, ataupun takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peranan yang cukup penting. Ya, ada kejadian muntah ya Bu ya. Muntah yaitu adalah suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks terintegrasi yang kompleks, terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama detektor limpa, yang kedua mekanisme integratif, dan yang ketiga ada efektor yang bersifat otonom somatik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan aferen simpatis menuju pusat muntah. Pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernapasan dan pusat vasomotor. Dan selanjutnya, patofisiologi terjadinya hiperemesis gravidarum, yaitu dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi karena oksidasi lemak yang tidak sempurna. Maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik, asam hidroksibutrik, dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstravaskular dan plasma akan berkurang. Natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorid uterin, klorida uterin. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi, sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita. Selanjutnya ada tingkatan hiperemesis gravidarum ya Bu ya. Gravidarum ini ada 3 tingkatan ya Bu ya. Yang pertama yaitu mual muntah terus Bu, yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan pun menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, dan kekuatan kulit menurun, lidah mengering, dan mata juga cekung. Tingkat kedua yaitu penderita tampak lebih lemas dan apatis, kekuatan kulit lebih menurun, lidah mengering, dan tampak kotor. Nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik, dan mata sedikit ikterus, berat badan turun, dan mata menjadi cekung, tensinya juga turun, hemokonsentrasi, oliguria, dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Ya,
ada hiperemesis gravidarum tingkat 3, yaitu keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun, dari somnolen sampai koma ya Bu ya. Nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai encephalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan pada hati. Baik, jika Ibu mengalami gravidarum tingkat kedua dan ketiga, Ibu harus mondok dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi jika Ibu hanya mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 1, Ibu tidak perlu dirawat di rumah sakit Ibu ya. Selanjutnya ada obat-obatan yang kemungkinan akan diberikan pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu obat-obatan diantaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti pyridoxine, vitamin B6 itu ya. Pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Reseptor dopamin di lambung berperan dalam menghambat motalitas lambung. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Selanjutnya ada kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah, berat ringannya, depresi nutrisi, dan penerimaan penderita terhadap bencana. Pemberian makanan pada prinsip saluran cerna harus digunakan. Apabila peroral mengalami hambatan dapat digunakan NGT. Apabila ibu hamil dapat makan peroral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein, dan rendah lemak, hindari suplementasi besi, dan juga untuk sementara ya Bu ya, hindari makanan yang metogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kalori per harinya. Selanjutnya ada tentang perawatan isolasi, yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang tenang dan bercerah dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar dan masuk pada kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk harus dicatat ibu. Pasien tidak diberikan makan ataupun minum selama 24 jam. Selanjutnya ada terapi psikologik. Terapi psikologik ya Bu ya, bahwa ibu hamil perlu yakin penyakitnya akan dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut dan cemas karena kehamilan dan kesalahan itu merupakan proses fisiologis. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar belakangi penyakit ini. Mual dan muntah adalah gejala normal ibu, terjadi pada kehamilan muda dan akan menghilang setelah usai kehamilan 4 bulan. Terapi cairan parental, bahwa cairan parental yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan, garam fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari ya. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein, yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu. Baik, apakah ibu paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih ibu.